Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Apoteker Lulu Aniko Meliana Putri, Magister Farmasi, dosen tetap di S1 Farmasi Universitas Trada Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Mikrobiologi Farmasi. Saya mengajar Mikrobiologi Farmasi dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Mikrobiologi Farmasi, yaitu adalah cabang ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang berkaitan dengan produksi, pengujian, dan penggunaan produk farmasi. Ilmu ini mencakup identifikasi mikroba, pengendalian kontaminasi, uji sterilitas, serta peran mikroorganisme dalam pembuatan antibiotik dan juga prebiotik. Mikrobiologi farmasi sangat penting untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas sediaan farmasi. Metode perkuliahan dilakukan dengan cara ceramah interaktif, studi kasus, praktikum laboratorium, presentasi, serta diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan kolaboratif, di mana mahasiswa didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar melalui diskusi. Untuk capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama, sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan. Menguasai konsep ilmu biomedik terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Yang ketiga, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, keterampilan khusus, mengidentifikasi kebutuhan dan merancang upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Farmasi meliputi mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan kelompok mikroorganisme, media tumbuh bakteri, klasifikasi dan morfologi bakteri, serta pewarnaan bakteri, syarat pertumbuhan mikroorganisme, dan uji aktivitas antibakteri. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan antibiotik dan resistensi antibiotik. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemanfaatan mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Untuk media pembelajaran meliputi modul RPS, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, video pembelajaran, serta praktikum di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Farmasi meliputi 1. Sejarah dan ruang lingkup mikroorganisme. 2. Kelompok organisme. 3. Media tumbuh bakteri. 4. Definisi dan pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. 5. Uji aktivitas antimikroba. 6. Klasifikasi antibiotik. 7. Resistensi antibiotik. 8. Patogenesis mikroorganisme. 9. Morfologi sel bakteri. 10. Pertumbuhan mikroorganisme. 11. Metabolit mikroorganisme. 12. Pemanfaatan mikroorganisme sebagai indikator uji. 13. Kerusakan produk, obat, dan makanan. 14. Peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. Kriteria penilaian dalam mata kuliah Mikrobiologi Farmasi mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, tugas kelompok dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, serta kehadiran dan keaktifan dengan bobot 10%, dengan total keseluruhan yaitu 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan penilaian rubrik dengan jelas dan terbuka, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna,
interaktif, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran difokuskan pada pengembangan keterampilan praktis dan berpikir kritis, serta mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan dalam konteks nyata, khususnya di bidang mikrobiologi farmasi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pengajaran mata kuliah mikrobiologi farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melanjutkan materi kuliah kita mikrobiologi ya. Nah, sudah sarapan? Oke, berarti sudah siap ya menerima mata kuliah hari ini. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang media, nah kalau masih ingat teman-teman, media ada berapa macam? Dua, oke. Yang pertama? Dan? Oke, masih ingat ya? Oke, hari ini kita akan membahas yang pertama tentang tujuan pewarnaan bakteri, yang kedua tentang klasifikasi pewarnaan bakteri, dan yang ketiga itu membahas tentang teknik pewarnaan, kemudian yang keempat adalah interpretasi hasil dari pewarnaan bakteri. Nah, ini adalah tujuan untuk pewarnaan bakteri. Nah, jadi pada dasarnya bakteri itu berwarna atau tidak? Nah, jadi agar memudahkan untuk pengamatan, jadi kita melakukan pewarnaan bakteri. Dan juga bakteri kan bermacam-macam sekali ya. Nah, nanti akan kita klasifikasikan mana yang menggunakan pewarna apa, nanti ada dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini tujuan utama yaitu untuk mempermudah dalam pengamatan morfologi bakteri dengan bantuan mikroskop. Teman-teman bisa melihat bakteri dengan mata langsung? Nah, itu ya, jadi kita masih membutuhkan bantuan mikroskop. Nah, tapi kalau langsung dilihat atau diamati di mikroskop, masih sulit juga untuk diamati. Seperti itu, jadi kita membutuhkan beberapa teknik pewarnaan. Nah, ini ya, bakteri umumnya tidak berwarna. Kemudian, pewarnaan itu dibutuhkan untuk melihat bakteri dengan sangat jelas dan baik untuk pengamatan intraseluler maupun morfologi keseluruhan. Oke, untuk pewarnaan bakteri, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada pewarnaan bakteri hidup dan juga bakteri mati. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, pewarnaan bakteri hidup. Kira-kira untuk bakteri hidup, kita akan melihat apa? Ada yang tahu? Saya Bu, adanya pergerakan. Nah, betul sekali seperti yang dijelaskan Mbak April, ada pergerakan. Nah, kita melihat pergerakan dari bakteri. Nah, gimana caranya? Yaitu kita menggunakan hanging drop. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat motilitas atau suatu organisme itu dapat bergerak. Jadi pergerakannya kita amati. Oke ya, ini adalah video tutorial bagaimana sih caranya untuk metode tetes gantung atau hanging drop. Jadi objek gelas. Nah, kalau di sini yang diberikan vaselin itu pada pojok. Seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan suspensi bakteri yang kalian ingin cek kira-kira pergerakannya seperti apa. Nah, objek gelas yang ada cekungan kemudian dibalik setelah ditempatkan. Nah, setelah itu bisa langsung dilakukan pengecekan di bawah mikroskop. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira pergerakan dari suatu bakteri bisa dilihat ya. Jadi seperti ini adalah tutorialnya. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, sudah dapat bayangan? Oke, ada yang mau bertanya kira-kira terkait hanging drop? Saya Bu, Ya? bertanya, Boleh. apa kesulitan dari hanging drop? Oke, kesulitan untuk hanging drop yaitu kalau masih ingat tadi kan di deck glass itu ditambahkan suspensi bakteri ya, kemudian di atasnya ditambahkan objek glass baru dibalik. Nah, itu adalah kesulitannya terkait bagaimana cara membalik dengan cepat dan juga tepat. Karena kalau itu bisa melebar, identifikasinya itu juga akan sulit karena hasilnya melebar dan juga tidak bisa berkumpul. Jadi seperti itu. Jadi pergerakannya nanti sulit untuk diidentifikasi. Nah, jadi seperti itu terkait kesulitan hanging drop. Baik, Bu. Oke, masih semangat? Ya, kita lanjutkan tentang pewarnaan bakteri mati. Nah, untuk pewarnaan bakteri mati,
Jadi sesuai dengan namanya, jadi bakteri itu dilakukan dimatikan atau fixed state. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat struktur luar bahkan struktur dalam bakteri. Nah, selain itu juga untuk memperjelas ukuran bakteri dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan, sehingga dapat diketahui sifat-sifat fisik kimia dari bakteri tersebut. Nah, untuk pewarnaan bakteri mati itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Yang kedua, pewarnaan negatif. Yang ketiga, pewarnaan diferensial. Nah, pewarnaan diferensial itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama, pewarnaan gram dan juga bakteri tahan asam. Kemudian yang keempat, itu adalah pewarnaan struktural yang terdiri dari pewarnaan spora, pewarnaan kapsul, pewarnaan granula, dan juga pewarnaan flagela. Oke, yang pertama, ini adalah pewarnaan sederhana. Sesuai dengan namanya, sederhana, jadi dia itu menggunakan satu pewarna atau pewarna tunggal. Nah, pewarna yang biasa digunakan itu ada yang pertama, methylene blue, kemudian basifusin, dan juga crystal violet. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan pewarnaan tunggal, itu bisa memilih salah satu dari pewarna tersebut. Nah, pewarna sederhana ini bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan juga latar belakang, di mana setelah pewarnaan sederhana itu diidentifikasi, maka bakteri itu akan memberikan warna sesuai dengan pewarna yang kalian gunakan. Nah, pewarnaan sederhana ini dilakukan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri. Jadi, hanya sekedar informasi itu tentang bentuknya itu seperti apa, apakah kokus atau yang lainnya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, untuk pewarnaan sederhana, ini menggunakan berapa pewarna? Contoh pewarna yang pertama? Yang kedua? Ketiga? Oke. Dilanjutkan ya. Oke, yang kedua yaitu pewarnaan negatif. Pewarna negatif itu dilakukan pada bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spiroseta. Nah, pewarnaan ini menggunakan pewarna seperti negrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Bu, izin bertanya. Bakterinya sukar diwarnai, berarti yang diwarnai objek gelasnya ya? Oke, pertanyaan bagus Aldian. Jadi memang yang diwarnai adalah objek gelasnya atau lebih tepatnya latar belakangnya seperti itu. Seperti bakteri Spiroseta itu sulit untuk diwarnai sehingga kita menggunakan pewarna yang disebutkan tadi untuk mewarnai latar belakang. Nah, pada pewarna negatif, pewarna yang digunakan adalah pewarna asam dan memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri. Nah, pewarna tidak dapat menembus ke dalam sel bakteri karena negative charge atau muatan negatif pada permukaan sel bakteri. Nah, pada pewarnaan ini sel bakteri itu akan berwarna transparan atau bening seperti itu ya. Bisa dibayangkan? Bisa. Oke, nah seperti ini adalah contoh dari pewarnaan negatif. Nah, ini ada Bacillus mesotherium, itu menggunakan tinta India, dan yang sebelah kanan ini ada Spiroseta, menggunakan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, dilanjutkan ya ke pewarnaan berikutnya. Oke, pewarnaan diferensial. Ada yang tahu kira-kira pewarnaan diferensial itu seperti apa? Saya Bu, untuk mengetahui perbedaan bakteri. Ya, betul sekali Mbak Eva. Jadi terkait perbedaan ya, different. Jadi pewarnaan diferensial itu berasal dari kata different. Different itu berbeda. Jadi misal nanti teman-teman ujian, apa sih pewarnaan diferensial itu? Jadi teman-teman bisa mengingat terkait different, oh perbedaan. Berarti untuk melihat perbedaan, seperti itu. Nah, ini ya, teknik pewarnaan yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara sel-sel dari tiap mikroba. Untuk pewarnaan diferensial ini menggunakan 2 pewarna atau lebih. Jadi, karena memang untuk membandingkan, jadi kita membutuhkan 2 pewarna. Seperti itu. Nah, pewarnaan diferensial itu dibagi lagi menjadi yang pertama, itu ada pewarnaan gram, dan yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Nah, kita akan mempelajari bersama yang pertama yaitu pewarnaan gram. Nah, metode ini diberi nama berdasarkan penemunya, yaitu ilmuwan Denmark Hans Christian Gram pada tahun 1853 sampai 1938, yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884.
Nah, jadi memang biasanya seseorang yang menemukan suatu teori itu dinamai dengan namanya sendiri, seperti Bapak Hans Christian Gram, yaitu menemukan terkait tentang pewarnaan gram, seperti itu. Nah, pewarnaan gram itu digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif berdasarkan sifat fisik dan kimia dinding sel bakteri. Jadi, bakteri itu dibagi menjadi gram positif dan juga gram negatif. Oke, sebelum kita masuk ke pewarnaan gram positif dan juga negatif, kira-kira teman-teman tahu nggak contoh bakteri gram positif? Bu, Streptococcus mutans. Bu. Ya. Staphylococcus aureus. Oke, ada yang lain? Bu, Staphylococcus epidermidis. Nah, itu tadi ya terkait contoh-contoh bakteri gram positif. Ada Staphylococcus aureus, kemudian ada Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mutans, Bacillus, dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke gram negatif, ada yang bisa memberikan contoh terkait contoh bakteri gram negatif. Saya Bu, Salmonella typhi. Saya Bu, Pseudomonas aeruginosa. Saya Bu, Escherichia coli. Nah, itu tadi ya terkait beberapa contoh bakteri gram negatif. Jadi ada E. coli, kemudian Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, H. pylori, dan juga ada Salmonella typhi. Dan juga masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada gram positif dan juga gram negatif. Jadi sebelum dilakukan pewarnaan, bakteri itu tidak memiliki warna ya. Nah, ini sama-sama belum ditambahkan kristal violet. Nah, yang pertama tadi kan ditambahkan kristal violet. Nah, jadi antara gram positif dan juga gram negatif sama-sama berwarna ungu. Oke, kemudian ditambahkan lugol iodin. Ini untuk memperkuat warna. Berarti gram positif berwarna ungu. Gram negatif ungu. Oke, kemudian ditambahkan alkohol atau deklorisasi, maka gram positif tetap mempertahankan warna ungu. Gram negatif tidak berwarna. Nah, kemudian ditambahkan lagi yang terakhir, yaitu safranin. Nah, gram positif mempertahankan warna ungu, dan gram negatif tadi kan tidak berwarna, sehingga safranin bisa masuk. Nah, gram negatif akhirnya berwarna merah. Nah, seperti itu ya. Sampai sini sudah jelas? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke bakteri tahan asam, ada yang bisa menjelaskan terkait kenapa bakteri gram positif itu berwarna ungu? Saya Bu, jadi pada gram positif dia itu kan mengandung banyak protein. Nah, ketika diperlakukan dengan alkohol, maka puri-purinya itu akan mengkerut. Nah, ketika ditambahkan dengan pewarna safranin ataupun pewarna tandingan, maka pewarna safraninnya itu tidak dapat masuk dan sehingga dia itu mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Maka dari itu bakteri gram positif ini dia berwarna ungu dari pewarna utama yaitu kristal violet. Ya, betul sekali Mbak Natasha. Terima kasih penjelasannya. Itu tadi ya terkait pewarnaan gram positif dan juga gram negatif. Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu studi kasus. Silahkan kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Seorang mahasiswa sudah melakukan pewarnaan. Setelah dilakukan pewarnaan menggunakan kristal violet, perlu dialiri dengan air. Kenapa preparat pewarna bakteri perlu dialiri air? Jadi tujuan dialiri air itu yang pertama itu untuk menghentikan reaksi pewarnaannya. Air itu berfungsi sebagai stop agent untuk menghentikan kerja pewarnaan atau reagen kimia. Contohnya seperti apa? Kayak lugol dan alkohol. Yang kedua yaitu bisa membuang sisa pewarna atau reagen yang tidak bereaksi. Air itu akan membilas pewarna yang tidak menempel sehingga hasil akhirnya itu lebih jelas dan tidak terlalu gelap atau kotor. Jadi bisa disimpulkan hari ini pewarnaan dibagi menjadi apa saja? Pewarnaan bakteri hidup dan pewarnaan bakteri mati. Nah, pewarnaan bakteri hidup itu untuk melihat apa? Oke, untuk pewarnaan bakteri mati itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
Nah, pewarnaan diferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama, nah, yang keempat ada pewarnaan struktural. Yang pertama, oke, sudah jelas semua ya terkait teknik-teknik perwarnaan seperti itu. Oke, untuk daftar pustaka yang saya gunakan, ini bisa dilihat di layar ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ingin memperdalam ilmu tentang mikrobiologi farmasi, seperti itu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang jenis pertumbuhan mikroorganisme. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Mikrobiologi Farmasi, program studi S1 Farmasi Universitas Strada Indonesia. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.